Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa berlama-lama, melihat kita satu guru kita, Bapak Ustaz Dr. Hamdi Tafis yang insya Allah pada malam hari ini akan memaparkan semangat hijrah di tahun-tahun Islam Situ pada 47 dengan tema membangun perasaan umat di era rumah. Jadi sebelum terakhir Korea beliau, kalau ada beberapa pertanyaan kita akan buka. Baik, ini persilakan kepada Ustaz untuk memberikan pemaparan seputar tema pada malam ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Darussalam, Masjid Darussalam 3. Di sini ada Darussalam 1. Mestinya itu ada Darussalam 2, Pak. Ini ceritanya. Mestinya itu ada Darussalam 2. Cuman oleh developer dulu tidak dibangunkan masjid. Nah, di Bumi Asri 2 itu hanya dibangun musala kecil. Jadi masjidnya itu karena swadaya masyarakat tidak mau dinamai Darussalam. Akhirnya dinamai Nurul Iman. Mestinya itu Darussalam 2. Nah, baru ke sini itu Darussalam 3. Kok Pak Tamjiz tahu? Ya, saya tahu dari awal. Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini, cuma agak telat tadi karena saya punya anca tiap Jumat malam Sabtu itu kajian di Nurul Iman, ada kajian hadis pada maghrib sampai dengan isya. Jadi isyanya tadi di Nurul Iman, kemudian belum sempat makan, pulang lari makan sebentar, berangkat ke sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Bagi tidak ada silaturahim antara saya dengan semua jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak di Darussalam 3 ini. Kalau bapak-bapak sering ketemu karena waktu sholat Jumat, kalau ibu-ibu Arab ayuna gitu. Alhamdulillah pada hari ini, ya tepatnya mulai maghrib Jumat, ya kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Ya, tahun baru Hijriah. Tahun keberapa Bu sekarang Bu? 1447. 46 lo kamar. Ayo nama 1447 Hijriah. Nah, berarti kita akan memasuki tahun baru atau telah memasuki tahun baru Hijriah. Saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, siapa yang pertama kali mencetuskan tahun Hijriah? Ada yang tahu? Coba? Umar ibnul Khattab. Jadi pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar Siddiq belum ada perhitungan kalender Hijriah. Belum ada tahun Hijriah. Hari bulan gimana? Sudah ada tahun bulan mah. Ya, bulan, nama hari sudah ada. Ya, pada zaman itu. Tapi perhitungan kalender Hijriah
Hijriah baru dicetuskan pada zaman pemerintahan Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Nah, kemudian saya muncul pertanyaan lagi. Apa yang menjadi pedoman penetapan awal tahun Hijriah? Ada yang jawab? Hijrah siapa? Hijrah Rasul. Bapak-bapak setuju hijrah Rasulullah? Setuju enggak? Hijrah Rasulullah setuju? Ibu-ibu tadi sudah kompak hijrah Rasul. Pak, itu salah. Apa Tamis itu salah? Memang salah itu. Nah, ceritanya begini. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan menetapkan awal tahun Hijrah ini, beliau sempat berpikir, kumahanya kalau tahun Hijrah itu dimulai sejak kelahiran Rasulullah. Satu. Dan yang kedua, terbetik juga dalam pemikirannya, bagaimana kalau tahun Hijrah itu dimulai sejak Rasulullah adalah beliau diangkat menjadi Rasul di Gua Hira. Sempat terpikir. Dan yang ketiga, terbetik juga dalam pemikiran Umar bin Khattab, tahun Hijriah akan diawali dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pemikiran yang sempat mampir di otak beliau itu semuanya tertolak oleh beliau sendiri. Ini hebatnya Umar bin Khattab, berpikir itu sangat-sangat agamis. Dia memperhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ilmiah sekali Pak. Ya, ini supaya kita tahu jangan salah kaprah. Umar bin Khattab ketika itu ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya begini, la tatruni kama atarat an-nasara Isa ibnul Maryam. Sudah tahu artinya? Sudah tahu? Pengen tahu? Pengen tahu sekali? Kalau pengen tahu saya terangkan. La tatruni, hai umatku, jangan kalian mengkultuskan diriku. Seperti halnya orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Jelas? Orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa? Betul Pak? Betul? Mengkultusan Isa oleh orang-orang Nasrani ini sampai beliau itu dianggap sebagai Tuhan. Betul? Tuhan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau, la tatruni, kalian jangan mengkultuskan diriku seperti halnya orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Itu betul dipahami oleh Umar bin Khattab. Sehingga beliau itu tidak berani menetapkan awal tahun hijrah itu dari kelahiran Rasul, dari diangkatnya beliau menjadi Rasul, kemudian hijrah beliau. Lupa kalau gitu 1 Muharram itu hijrahnya siapa? Kan bertanya-tanya akhirnya, hijrahnya siapa itu? Ya, Umar ketiga-tiganya ditolak oleh Umar bin Khattab karena nggak berani melanggar wanti-wanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah ada la tatruni, jangan mengkultuskan aku. Kalau menurut ahli usul yang namanya an-nahyu al-aslu bin nahyi tahrim. Hukum dasar dari suatu larangan itu menunjukkan
Itu tak mau Umar bin Khattab. Akhirnya beliau menetapkan awal tahun hijrah itu sejak awal hijrahnya kaum muslimin. Jadi 1 Ramadan itu adalah awal hijrahnya kaum muslimin dari kota Makkah ke kota Madinah. Boleh dicatat ini, ya. Ini hijrahnya kaum muslimin setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beliau menetapkan untuk berhijrah. Karena kan pada hakikatnya yang namanya hijrah itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan hijrah. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya dulu. Umatnya dulu. Ya, jadi umat Islam yang ada di kota Makkah itu hijrah secara sembunyi. Karena kalau ditangkap oleh kaum musyrikin Makkah, paling ringan itu dikembalikan ke Makkah. Bisa saja mereka dibunuh. Mereka dibunuh. Nah itu hijrah kaum muslimin seperti itu. Termasuk yang hijrah pada awal-awal setelah ada perintah hijrah itu adalah Umar bin Khattab. Yang lain, ini hijrah ini sembunyi-sembunyi supaya diterangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab secara lantang mengatakan sambil mengacungkan pedangnya di depan Ka'bah, ini Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah. Yang menghalangi akan berhadapan dengan pedangku itu. Tidak wani. Tidak ada yang berani. Tenang saja Umar hijrah ke Madinah. Nah, kemudian satu persatu. Akhirnya kapan kalau gitu Rasulullah hijrah ini? Ada mu'arrikh ataupun sejarawan Islam yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu hijrah pada tanggal 27 bulan Safar. Ya, 27 bulan Safar. Kemudian ketika mau berangkat ke Madinah yang ada di sebelah utara itu, strategi Rasulullah SAW jalan ke selatan dulu, bersembunyi, kemudian di Gunung Sur ataupun di Gua Sur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji pernah naik ke Gua Sur? Pernah tahu Gua Sur? Bapak sudah tahu Gunung Sur? Gunungnya tahu yang sudah hijrah, karena biasanya mampir di situ. Itu Gunung Sur, di atasnya ada Gua Sur. Ya. Ini posisinya ada di sebelah selatan kota Makkah. Rasulullah berangkat ke sana bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Dan di Gua Sur itu Rasulullah SAW bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Mohon maaf, suaranya nampaknya memang habis ini dari pagi ini sudah terus menerus. Tiga hari 3 malam di Gua Sur. Maksudnya strategi itu supaya tidak bisa terlacak oleh kaum Quraisy, ya, orang kafir Quraisy. Tapi kenyataannya mereka juga mencari Rasulullah SAW sampai naik ke Bukit Sur. Pak, Bu, menurut orang-orang di sana yang pernah naik ke Bukit Sur itu, Pak, kalau jalan dari kaki bukit sampai ke gua itu memakan waktu 3 jam. Naik gunung batu 3 jam. Baru sampai atas, baru sampai gua. Nah, Rasulullah SAW di situ naik, kemudian bersembunyi di Gua Sur ini 3 hari. Ya. Konon begini, ada seorang perempuan yang sangat berjasa ketika Rasulullah SAW berada di Gua Sur, yaitu ada seorang perempuan anak Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma.
tinggalnya di kota Makkah, Asma itu. Tapi dia tiap hari ya mengirim kebutuhan pangan, makan dan minum Rasulullah dengan ayahnya Abu Bakar. Perempuan ya. Jauhnya berapa kilo itu? Ya kurang lebih tidak kurang dari 4 kilo atau 5 kilo dari kota Makkah. Asma tiap hari ngirim kebutuhan Rasulullah dan ayahnya. Dengan pura-pura dia menggembalakan kambing di sekitar gunung supaya tidak ketahuan. Padahal ngirim makanan. Itu Asma binti Abu Bakar. Naik ke gunung ngirim. Itu jasa seorang perempuan hebat itu, Asma binti Abu Bakar. Ya kalau di situ 3 hari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian setelah itu berputar ya mendekati Laut Merah. Jadi jalan menuju ke Madinah. Kalau saya lihat dari petanya itu Rasulullah itu tidak melalui jalur yang biasa dipergunakan kafilah menuju Madinah. Jadi berputar zigzag. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhirnya ada yang mengatakan bahwa tanggal 12 bulan Rabiul Awal itulah Rasulullah baru sampai di kota Madinah. Di kota Madinah. Itu hijrah Rasulullah. Ya. Bukan tanggal 1 Muharram. Walaupun kita peringati awal tahun hijrah itu bukan hijrahnya Rasulullah, tapi hijrahnya kaum muslim. Jadi umatnya yang didahulukan. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang ditinggalkan, yang masih tertinggal di kota Makkah, antara lain Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, dia menggantikan tempat tidur beliau. Ini siasat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi mengenai tahun hijrah, ya tahun hijrah. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya kemudian saya akan berbicara mengenai hijrah itu sendiri. Ada seorang ulama, ini saya ada kepean ini, yang bernama Abu Muslim Al-Asfahani. Dia itu orang yang menulis kamus Al-Quran, ya kamus ayat Al-Quran atau yang disebut dengan menulis mufradatul Quran, kemudian juga menulis kamus ayat Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita membuka umpamanya alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu surat apa, ayat berapa, itu di buku yang ditulis Al-Asbahani itu langsung buka bisa. Ya. Kemudian kalau watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr artinya apa? Buka di kamusnya ada. Dia ketika sudah mempelajari Al-Qur'an, mufradat Al-Qur'an ataupun kosakata Al-Qur'an, itu akhirnya mendefinisikan tentang hijrah ini. Karena kata hijrah itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Abu Muslim Al-Asfahani mengatakan begini, yang dimaksud hijrah ialah keluar atau meninggalkan wilayah orang-orang kafir menuju wilayah orang-orang beriman. Ya, lari atau meninggalkan daerah kafir menuju daerah mukmin. Nah, muncul pertanyaan, apakah Madinah ketika itu sudah merupakan daerah mukmin? Kira-kira sudah atau belum ya? Begini, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, 3 tahun berturut-turut pada musim haji Rasulullah selalu menemui jamaah
haji Madinah. Di mana beliau menemui jamaah haji Madinah? Kenal jamaah Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Di Aqabah ini malam hari Rasulullah menemui jamaah Madinah. Pertama kali 7 orangnya itu didakwai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berbaiat siap memeluk agama Islam. Ya, di samping dia juga berjanji, saya tidak akan minum minuman keras, saya tidak akan berzina, saya tidak akan menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Juga Rasulullah pesan, tugas kalian setelah menjadi muslim adalah dakwah di kota Madinah. 7 orang itu akhirnya dakwah di kota Madinah. Tahun berikutnya Rasulullah menemui 12 orang ya, jamaah Madinah. Sama ditemui di Aqabah. Kemudian dari mereka juga mendapat amanat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam di kota Madinah. Tahun berikutnya Rasulullah itu menemui 73 orang laki-laki jamaah Madinah, dan ada ibu-ibu nih, 2 orang ibu ditemui juga oleh Rasulullah di Aqabah, didakwai. Akhirnya mereka pulang dan berdakwah kepada kaumnya. Dan sekaligus menghimbau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, dan itulah ya kemudian yang diikuti dengan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tadi dikatakan tadi ke wilayah mukmin. Jadi umat Islam sudah mulai berkembang di kota Madinah dengan dakwah ya jamaah haji Madinah. Dan yang kedua, umat Islam yang hijrah ini sudah berkumpul di Madinah. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di gerbang kota Madinah itu sekarang dikenal dengan Kuba, ya, itu gerbang kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Ya, barangkali ada yang pernah mendengar ada Imam Barzanji yang menulis tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau gambarkan ini Asraful Badru Alaina, yang artinya apa? Ya, telah terbit bulan purnama di tengah-tengah kita. Itu disambut riang luar biasa. Karena apa? Karena Islam sudah tumbuh di Madinah, ditambah lagi kaum muhajirin yang sudah sampai di sana. Ya mayoritas sudah sampai di sana, tinggal beberapa orang saja yang masih tinggal di kota Makkah. Nah ini, oleh karena itu Rasulullah mendapat sambutan yang sangat luar biasa di kota Madinah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setelah Rasulullah menetapkan untuk membangun Masjid Kuba, masjid yang pertama kali, Rasulullah menyaksikan kondisi kaum muhajirin yang ada di Madinah. Di sini ada krisis sandang, krisis pangan, krisis pangan. Itu yang dialami kaum muhajirin. Ya. Jadi sudah agak lama mereka itu mengalami krisis itu. Sandang, pangan, papan sebelum Rasulullah sampai di kota Madinah. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah. Bagaimana cara mengatasinya? Supaya masyarakat kaum muhajirin itu tidak lapar, tidak kepanasan, tidak kehujanan, bajunya bisa ganti. Bagaimana? Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum
Ansor. Ada maklumat Rasulullah itu yang sangat terkenal. Ta'akhu akhwain akhwain. Ta'akhu akhwain akhwain. Ta'akhu akhwain akhwain. Itu maklumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya silakan kalian itu bersaudara secara berpasang-pasangan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Bagaimana tanggapan mereka? Orang yang namanya Muslim yang sudah sejati itu kalau mendengar perintah Rasulullah, samina, aku dengar ya Rasulullah, wa ta'na, dan aku taat. Itu sikap Muslim, terutama kaum Ansor. Akhirnya dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor ini, teratasilah krisis. Mungkin ibu-ibu pernah dan bapak-bapak pernah mendengar ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa namanya? Saya agak lupa ini. Ada dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipersaudarakan nih. Yang dari Makkah ini, namanya saya agak lupa. Kemudian yang dari Madinah itu ada yang namanya Sa'ad ibnu Rabi. Dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang satu tadinya termasuk orang yang hartawan di kota Makkah, yang satu itu juga hartawan di kota Madinah. Ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya menjajaki keikhlasan orang Madinah. Ketika dua orang ini sudah dipersaudarakan, Sa'ad ibnu Rabi ini menawarkan pada sahabatnya, saudara, saya punya dua rumah, pilih salah satu untuk tempat tinggal. Dan yang kedua, saya juga punya dua orang istri, pilih salah satu dari istriku. Nanti akan aku ceraikan supaya bisa menikah denganmu. Kalau ibu-ibu mau nggak? Kalau menjadi istri Sa'ad ibnu Rabi, ibu pasti nangis gitu ya. Tapi mereka enggak, ya. Tapi kata sahabat Rasulullah yang datang dan yang muhajir itu, saudaraku, terima kasih atas kebaikan. Cukup bagi saya, tunjukkan saja mana letak pasar di kota Madinah. Ya. Mana letak pasar di kota Madinah? Kemudian ditunjukkan pasar. Dasar dia itu tukang bisnis. Akhirnya bisnis di pasar ini dari nol sampai akhirnya menjadi orang kaya lagi. Karena kekayaannya semuanya ditinggalkan di kota Madinah. Itu saya keikhlasan orang Madinah. Oleh karena itu disebut Ansor. Ansor itu artinya apa? Penolong. Ansarul Islam, penolong ajaran agama Islam. Dipersatukan, teratasilah krisis. Kemudian untuk lebih memotivasi mereka supaya mereka itu mau bersaudara, ya, Rasulullah sampai ketika itu berijtihad. Ini ijtihad Rasul. Dua orang yang sudah dipersaudarakan itu boleh saling mewarisi. Ya, mana yang meninggal lebih dahulu, yang hidup bisa mewarisi harta yang meninggal tuh. Ini masalah hukum waris yang pertama kali. Ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai modifikasi budaya jahiliyah yang dulu itu ada yang namanya ada pewarisan yang disebut dengan muhalafah. Muhalafah itu begini, umpamanya saya dengan Pak DKM gitu ya, Pak Ipak kita bersekutu. Muhalafah itu bersekutu, Pak. Ya. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah bersekutu, nanti
akan bisa saling mewarisi. Kalau salah satu meninggal dunia, yang hidup mewarisi yang harta yang orang meninggal dunia. Itu namanya muhalafah. Tapi dimodifikasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau muhalafah itu didasarkan kepada tradisi jahiliyah, kemudian ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didasarkan keimanan. Sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Itu berlaku sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat waris seperti yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 117. Baru tadi pewarisan yang semacam itu terhapus. Tapi ini ijtihad Rasulullah yang sangat terpuji. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu sudah mengatasi krisis membangun fondasi sosial. Ini Rasulullah jangan membangun fondasi sosial itu melalui keagamaan, melalui sarana keagamaan, masjid. Setelah Masjid Kuba, yang dibangun lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Nabawi. Fondasi keimanan dibangun melalui sarana-sarana peribadatan yang disebut dengan masjid. Kemudian umat Islam dipersatukan di situ dengan ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ini ada satu komunitas muslim yang ada di kota Madinah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengembangkan lagi, ada ijtihad Rasulullah yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini orang yang belajar politik Islam, ada yang namanya Piagam Madinah, itu disebut sebagai konstitusi Madinah. Yang konstitusi Madinah ataupun Piagam Madinah itu memayungi seluruh komunitas yang ada di kota Madinah. Yang Muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, bahkan ada yang masih Muslim. Dipayungi dalam Piagam Madinah, dipersatukan dengan Piagam Madinah. Ini metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun suatu kekuasaan di kota Madinah. Sehingga boleh dikatakan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wilayah Islam itu sudah meliputi seluruh Jazirah Arab. Nah ini yang namanya Hijaz. Ini sudah terkuasai. Termasuk juga di dalamnya Yaman Utara dan Yaman Selatan sekarang. Itu sudah masuk wilayah Islam. Ini dengan Piagam Madinah itu yang memayungi. Jadi semuanya terpayungi dalam Piagam Madinah. Cuman kewajiban kenegaraannya ketika itu berbeda-beda, Pak. Kalau yang Muslim, kewajiban terhadap kepada negara itu dengan membayar zakat, infak dan sedekah. Bagaimana yang non Muslim itu? Yang non Muslim diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kewajiban yang bernama jizyah, semacam pajak. Jadi dulu itu ada income negara itu dari Muslim yang namanya zakat, infak, sedekah, dari non Muslim yang bernama pajak ataupun jizyah. Hebatnya Islam seperti itu. Tidak seperti orang zakat pokok, pajak iya. Terus, ya katanya mau nanti kalau yang Muslim setelah sadar untuk zakat nanti akan mengurangi pajak. Tapi realitasnya hesekene. Betul? Hesekene. Sudah ada undang-undang zakat itu. Tapi implementasinya masih yang no diluhur.
Padahal kalau itu diterapkan, muslim kesadaran zakat itu tinggi karena melaksanakan perintah Allah. Ini saya pernah ada seorang teman, dia itu pengusaha sukses, ya, pengusaha gunung lawet, malet atau apa? Ya, pengusaha itu yang ada di Cilamaya. Saya pernah berkunjung ke rumahnya. Dia itu ada tumpukan di meja kerjanya itu. Dia menunjukkan, Pak, ini orang-orang yang mengajukan untuk zakat, menerima zakat. Tumpuk. Ya, zakatnya berapa tiap bulan? Ya, bukan 1 juta 2 juta. Zakatnya itu sudah 50 juta lebih per bulan. Dia sadar untuk mengeluarkan zakat. Ya kalau itu yang orang-orang seperti itu diberdayakan, kemudian muslim dimotivasi untuk mengeluarkan zakat, negara akan makmur insyaallah. Negara akan makmur. Ya sekarang itu Masya Allah kan segala diyakati Pak. Kita makan di restoran ya kan zakat. Bukan zakat itu, pajak. Kalau zakat mah atau orang itu. Tapi itu pajak. Dahar zakat ada pajak. Kita naik kendaraan pajak. Cicing di imah pajak. Betul kan? Kita tinggal di rumah kita ini ada pajaknya. PBB. Iya kan? Rumah kita sendiri, yang bangun juga kita sendiri. Tiap tahun ada PBB. Coba kalau diberdayakan itu, ya mungkin tidak perlu PBB, tidak perlu orang makan di restoran harus membayar pajak. Ini pada zaman Rasulullah SAW yang kemudian diwarisi oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian juga diwarisi oleh Umar. Ternyata income negara itu dari 2 sumber utama, zakat dan pajak. Pajak itu bagi yang non muslim, zakat bagi muslim. Itu negaranya makmur. Tapi insya Allah mau dikorupsi. Sekarang income negara banyak dikorupsi, apa? Kita kecepretan aja. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tadi negara ya yang fondasinya adalah agama. Fondasinya agama. Ya, ini tadi kaitan. Jadi hijrah ini boleh dikatakan sebagai titik tolak untuk kemajuan Islam. Ya, kemajuan Islam. Sehingga Rasulullah SAW setelah hijrah di kota Madinah selama 10 tahun saja kemajuan Islam sudah sangat luar biasa. Dan Rasulullah itu tercatat sebagai orang yang tersukses nomor 1 di dunia. Gak ada yang menandingi Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah hebat? Karena Rasulullah itu mempunyai 4 sifat. Pertama apa Bu? Sidik. Artinya apa sidik? Artinya jujur, benar. Rasulullah sebagai pemimpin yang jujur, yang benar. Dan yang kedua apa Bu? Amanah. Ya. Dan yang ketiga, tabligh, selalu informatif. Diinformasikan kepada masyarakat, tidak memutuskan undang-undang secara sembunyi-sembunyi. Terbuka. Tabligh. Tambah lagi cerdas. Pemimpin yang cerdas, bukan longa-longa. Itu hebat.
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya hijrah itu sebagai titik awal kemajuan Islam. Kemajuan Islam. Ini tadi hijrah yang dalam makna yang pertama. Dan ada hikmah-hikmah yang kita gali dalam membangun kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara. Ya, Islam itu nggak mengatur hukum perang, kan? Ada hukum internasional yang disebut dengan ahkam ad-dauliyah di dalam Islam. Ya, ahkam ad-dauliyah. Oleh karena itu, ya maaf, seperti kita dengar Iran sekarang menyerang Israel, pilih-pilih yang diserang. Karena ada kaidah Islam yang mungkin perlu dia pegang. Beda dengan orang Israel, ya kan? Orang sedang ngantri, ya, makanan saja ditembaki. Gak ada di dalam Islam itu, dalam perang itu ada genosida, itu nggak ada. Ya, ini saya baru aja cerita tadi ketika ngaji. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu menaklukkan daerah Khaybar. Nah, Khaybar itu daerah dekat kota Madinah, di luar kota Madinah. Itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Yang ketika perang Uhud, orang-orang Yahudi Khaybar itu bergabung dalam koalisi kaum musyrikin. Ini memerangi Islam. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan diperintahkan oleh Allah, hancurkan itu orang Khaybar. Ya, karena sudah ada perjanjian-perjanjian, ya, di bawah pihak Madinah itu, akhirnya dia ingkar. Ya, akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan kaum muslimin itu mengepung daerah Khaybar. Ya. Sehingga orang-orang Khaybar itu dapat ditaklukkan, pemimpinnya meninggal dunia. Ya. Kemudian ada suami yang bernama Sofiyah yang akhirnya menjadi istri Rasulullah juga meninggal dunia. Sofiyah ini termasuk tawanan perang, ya, tawanan perang oleh kaum muslimin. Tapi hebatnya Rasulullah SAW, Sofiyah yang ini mantan istri musuhnya itu, ya, ditawan. Setelah ditawan oleh Rasulullah, itu dihormati oleh Rasulullah. Apa penghormatan Rasulullah? Ini Sofiyah itu dimerdekakan, kemudian dijadikan istri. Kenapa dijadikan istri? Rasulullah SAW sendiri, janganlah engkau, ya, menganiaya orang yang sudah terhina karena kalah. Sayangilah mereka. Dan Rasulullah menyayangi Sofiyah, diangkat menjadi istri Rasul. Atau kalau orang diangkat menjadi istri Rasulullah itu pasti senang luar biasa. Gak tahu kalau ibu-ibu sekarang andikan ini dalam kehidupan Rasulullah pasti mau jadi istri Rasul. Mau kan? Kalau menjadi istri Pak Gibran mau nggak? Kalau mesti kan? Iya. Ya pasti mau lah. Ya pasti. Sofiyah diangkat derajatnya oleh Rasulullah, dimerdekakan, bahkan menjadi salah satu ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin. Itu Rasulullah SAW cara memperlakukan musuh seperti itu. Ya, diangkat derajatnya, dijadikan istri. Ya, kata Rasulullah, ya, apa maharnya? Yaitu dimerdekakan itu maharnya. Jadi beri duit deh, Pak.
ya, cukup dimerdekakan menjadi istri. Itu maharnya. Mahar itu apa, Bu? Mahar itu apa, Bu? Mas kawin. Mahar itu mas kawin. Ya kalau mas kawin kan ya harus ada, kalau nikah itu harus ada mas kawin, itu hukumnya wajib. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga memberi mas kawin kepada Sofia. Ya, maharnya tadi dimerdekakan. Nah, ini kembali lagi, itulah Islam dalam memperlakukan musuhnya. Ini karena ada yang disebut dengan al-ahkam ad-dauliyah di dalam Islam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kemudian yang kedua, kata Abu Muslim al-Asfahani, ini tadi hijrah yang pertama tadi. Hijrah yang pertama itu waktunya sudah habis. Karena kata Rasulullah SAW ketika terjadi Fathu Makkah tahun ke-9 Hijriah, ini penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW ketika itu memberikan maklumat kepada kaum muslimin dan orang-orang kafir, la hijrata ba'dal fath. Sudah tidak ada lagi istilah hijrah setelah terjadi Fathu Makkah. Jadi tertutup kemungkinan orang akan mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan berhijrah. Sudah tertutup. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW mungkin berdakwah gitu ya, ataupun berceramah pada hari tasyrik yang kedua. Apa hari tasyrik? Hari tasyrik tanggal berapa, Bu? 11, 12, berarti tanggal 12, karena ada tanggal 13. Pada hari tasyrik yang kedua ini Rasulullah SAW ini berpidato di Mina ketika jamaah haji itu sedang mabit di kota Mina. Di antara khutbah Rasulullah SAW ataupun ceramah beliau ini, antara lain beliau mengatakan begini: Al-muhajiru man hajaras sayyiati. Al-muhajiru, orang yang disebut orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Ya. Ini jauh setelah hijrah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, masih mengatakan begitu. Oleh karena itu, kata Abu Muslim al-Asbahani tadi, ini makna hijrah yang kedua, yang disebut dengan hijrah maknawi, yang ya tetap berlaku nanti sampai yaumul kiamat. Oleh karena itu tidak salah-salah kalau sekarang itu ada yang namanya pemuda hijrah, artis hijrah. Hijrahnya apa? Tadinya tidak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, disebut hijrah. Yang tadinya tarang ngaji itu hijrah. Dalam arti yang kedua. Dan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi al-muhajirun, orang-orang yang hijrah dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Dari kondisi kadang-kadang suka maksiat meninggalkan perbuatan maksiat. Dari orang yang tadinya tara sodako, rajin sodako. Yang tadinya jarang jamaah ke masjid, rajin jamaah ke masjid. Itu hijrah dalam arti yang kedua. Ya, hijrah dalam arti yang kedua. Ini berlaku terus. Ya. Nah inilah yang makna kedua yang disebut dengan al-hijrah. Ya. Al-muhajiru man hajara as-sayyi'at. Yang disebut dengan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan as-sayyi'at, dosa. Ya. Ini as-sayyi'at itu kalau di dalam Al-Quran itu sering diartikan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil saja ditinggalkan, apalagi yang besar.
Kalau dosa besar namanya apa? Kalau as-sayyi'at tadi dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar namanya apa? Al-kabair. Namanya al-kabair itu disebut dosa-dosa besar. Kalau as-sayyi'at itu susah kita hitung. Ya. Tapi kalau al-kabair gampang. Ya. Ada seorang penulisnya, saya lupa namanya. Dia menulis buku kecil itu bahasa Arab, diberi judul Al-Kabair. Ternyata dia itu menyebutkan ada 70 macam dosa besar. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan begini, ijtanibu ya as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 macam dosa besar. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Ya. Nah, kemudian Imam Asyuyuti itu yang nulis itu Al-Kabair. Imam Asyuyuti tapi menulis Al-Kabair itu jumlahnya ada 30 macam. Kemudian yang ditaruh paling depan adalah yang disebutkan oleh Rasulullah yang 7 itu. 7 kabair. Ya. Oleh karena itu tadi yang namanya Al-Kabair, dosa besar itu gampang dibilang. Tapi kalau as-sayyi'at susah dibilang. Ya. Ini kadang-kadang kan di rumah ya. Salah pengertian sedikit saja kadang-kadang cekcok dengan istri dosa kecil. Kadang-kadang kita dosa kecil. Kadang-kadang kita ghibah, dosa juga. Ya. Kemudian kita cuci mata, dosa juga. Itu kata Rasulullah SAW malah disebut dengan zina, zinatul ain. Ya, cuci mata itu zina mata. Ya. Ada zina tangan. Ya. Kemudian ada zina hidung dan seterusnya. Itu tapi itu termasuk sayyi'at. Kemudian yang disebut dengan al-kabair kata Rasulullah antara lain yang pertama adalah dosa syirik. Wah, ini yang paling gede. Dosa syirik. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ini masalah syirik ini. Karena syirik itu nanti akan mengganggu kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syiriknya itu syirik kecil. Kalau syirik besar jelas itu akan menghapuskan amal baik, menghapuskan pahala amal baik, amal saleh. Ya, syirik itu kan ada 2 katanya, ada syirik syirik besar, syirikun kabir, kemudian syirikun shaghir. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan syirik kecil itu ya banyak, di antara lain syirik kecil itu yaitu kita ghibah dan lain sebagainya. Dosa-dosa kecil termasuk dosa. Cuman kalau syirik besar itu akan mengakibatkan orang itu menjadi kufur, tapi kalau syirik kecil tetap boleh tapi dia berdosa. Nah, ini satu yang pertama adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu kita karasa enggak kadang-kadang juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya begini. Sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian yang menangani adalah dokter yang ahli. Kemudian sembuh dari penyakit itu. Kemudian kita secara enggak sengaja, kalau enggak konsultasi ataupun nggak ditangani oleh dokter itu wal sembuh. Itu ucapan syirik. Ya, ucapan syirik. Karena dokter itu hanya sebagai wasilah. Ilmu yang didalami oleh dokter itu apa? Ilmu Allah sudah ada. Sudah terhampar dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal menggali saja ilmu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk objek penelitiannya manusia kan? Siapa yang menciptakan manusia? Ya Allah kan?
Kemudian dia meramu obat, ya. Apoteker ya. Obatnya dari mana Pak? Sudah tersedia semuanya. Oleh karena itu, hanyalah sebagai wasilah. Jangan sampai terjerembab ke dalam kemusyrikan. Itu paling bahaya. Kemudian yang kedua adalah sihir. Ya, sihir. Sihir itu termasuk dosa besar. Ya, kemudian qatlun nafsi bighairil haq, membunuh orang yang tak berdosa. Banyak nggak sekarang? Membunuh orang yang tidak berdosa, tidak layak untuk dibunuh. Istri ngambek sama suami. Sekarang ada nggak istri yang membunuh suami? Ada. Sebaliknya, suami ngambek istri, mutilasi. Ada. Gara-gara berzina, hamil tanpa suami, melahirkan sudah zinanya dosa besar, kemudian membunuh bayinya juga dosa besar, kuadrat. Sekarang banyak. Padahal qatlun nafsi bighairil haq ini termasuk dosa besar. Kemudian al-jarru yaumal zahfi. Tentara sieun pae. Sieun kateng mestinya dia menghadapi musuh tapi lupa. Tidak berani menghadapi musuh. Itu di dalam Islam termasuk dosa besar. Ya, kecuali strategi untuk siasat. Apa? Tapi sieun pae. Padahal sudah jadi tentara. Kalau dulu yaumaz zahfi itu artinya lari dari jihad. Ya, lari dari jihad. Kemudian tadi ada lagi yang namanya zina. Zina itu juga termasuk dosa besar. Sekarang banyak nggak yang zina? Banyak deh. Aduh, sangat memprihatinkan sekarang. Ya, anak SD saja sudah ada yang melakukan perbuatan semacam itu. Komodei SMP, komodei SMA, langkung mahasiswa. Oleh karena itu kadang-kadang ya pemuda-pemuda ini meniangan gadis masih utuh era KSC, maklum zamannya sekarang sudah semacam ini. Ya. Zamannya sudah semacam ini. Ya Allah, ngeri luar biasa. Padahal itu termasuk dosa besar. Kemudian ada yang disebut dengan qauluz zur, sumpah palsu, ataupun sumpah palsu ini, ya Allah, sekarang di pengadilan ini, kira-kira sumpahnya benar enggak ya? Padahal ini termasuk dosa besar. Ya kadang-kadang ingin perkaranya itu dimenangkan, harus sumpah palsu, ataupun menjadi saksi yang palsu. Ya, kira-kira banyak menteri. Aduh, masya Allah, sangat memprihatinkan. Ya. Andaikan saya jadi pengacara, saya tidak mau. Ya, kalau kira-kira yang kita bela itu salah. Ya, dulu itu ada kawan saya, ya seorang pengacara. Dia itu, ya kalau menangani perkara, kalau kira-kira klaimnya itu salah, dia nggak mau. Dia betul-betul mati. Nanti kalau saya perjuangkan, saya memperjuangkan yang salah, walaupun kadang-kadang menang. Oleh karena itu, ini Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti ini. La taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam.
Litakulu fariqam min amwalin nas bil batil. Kadang-kadang orang ingin memenangkan perkara ke pengadilan, mengambil pengacara yang kondang, yang hebat, bisa memenangkan perkara. Walaupun menang di pengadilan, belum tentu benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang sangat memprihatinkan juga. Ya. Ini memakan harta orang lain. Ini tadi sumpah palsu. Ya. Nah, kemudian juga tadi ada qaulul zur, kemudian juga sumpah palsu. Ini tadi mengenai asabul mubiqat. Ya. Kalau as-sayyi'at banyak sekali nggak bisa dihitung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi ya, bahwa nama hijrah ataupun hijrah itu ada yang sifatnya temporer sampai Fathu Makkah. Ini hijrah secara fisik, jasmani, rohani, ya. Tapi kemudian ada hijrah maknawi, itu berarti kita pindah dari kondisi yang buruk menjadi yang baik, atau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ini juga masuk dalam pengertian hijrah. Insya Allah kita menjadi muhajirin. Amin ya robbal alamin. Cukup ya? Ada pertanyaan? Boleh. Kalau tadi katanya mau dibuka pertanyaan, silakan Pak. Ya, tadi mengenai hijrah yang pertama, itu kan apakah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah itu berdasarkan pada strategi yang ingin dijalankan Rasulullah, karena kan dalam dakwah di Mekah itu kan kita ada salah ya. Ya. Dan hasilnya kan secara manusiawi kan kurang memberikan dampak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah dalam bukan siapa tadi yang sahabat dari Mekah yang dipersaudarakan dengan dari Madinah. Dia orang kaya, karena Abdurrahman bin Auf. Iya, betul. Terima kasih Abdurrahman bin Auf. Betul. Ya, itu hebat. Jadi Rasulullah itu kan Rasul itu kan tindakannya kalau ini datang kepada Allah itu pasti kan datang dari langit. Apakah dia kan pemerintahan Allah ataupun lewat manapun itu apa mekanisme? Apakah strategi pribadi? Karena sebelumnya kan Rasulullah kan pernah mengirim beberapa sahabat ya, tetapi ke Abyssinia. Ya betul, terima kasih Abdurrahman ibnu Auf tadi ya, orang kaya Makkah yang dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi, itu namanya Abdurrahman ibnu Auf. Dua-duanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tokoh ini Abdurrahman ibnu Auf. Kalau di sana ada tokoh yang namanya Sa'ad ibnu Rabi. Ini ada sedikit kisah mengenai Sa'ad ibnu Rabi. Ada yang mengatakan Sa'ad ibnu Abi Waqqas, tapi dalam riwayat lain disebut sebagai Sa'ad ibnu Rabi. Ketika haji wada, ya, beliau itu melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji itu dia sakit keras. Ini Sa'ad ini sakit keras, sampai dia itu ya pingsan itu karena sakitnya. Kemudian dibesuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau berwudu, kemudian sisi air wudu itu mukanya dibasahi dengan sisa air wudu yang ada di tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saat itu sadar. Tapi hebatnya saat itu setelah sadar begini. Dia merasa ajalnya sudah dekat. Ya, ajalnya sudah dekat. Dia mengadu pada Rasul, saya itu banyak punya harta, ya. Akan tetapi kalau saya mati, yang ahli warisku itu hanya seorang anak perempuan. Nanti kalau dia menikah, nafkahnya kan ditanggung oleh suaminya.
bagaimana kalau hartaku ini aku sedekahkan? Mau disedekahkan semuanya? Kata Rasulullah SAW, jangan. Ya, jangan. Kemudian dia nawar lagi, Rasulullah, bagaimana kalau suruh saya 2/3-nya ya Rasulullah? Ya, aku wasiatkan atau aku sedekahkan. Kata Rasulullah, jangan. Dia nawar lagi, Rasulku mau kami setengah lah. Kata Rasulullah, jangan. Masih nawar lagi, Rasul kalau nggak boleh setengah, boleh nggak sepertiganya? Ya. As-sulus, kata Rasulullah. As-sulus kasirun au kabirun. Ya. Annaka antadara warasataka agniya khairun. Ya, min antadarum alatan yatakaffafuna. Rasulullah berkomentar, sepertiga kalau dari hartamu itu besar, banyak, karena hartanya sepertiganya saja udah banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Akhirnya ini menjadi putusan sampai sekarang, menjadi pedoman bagi umat Islam. Orang yang berwasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, ini sudah dicantumkan juga dalam kompilasi hukum Islam itu. Wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Ini kisah Sa'ad ibnu Rabi. Sedikit ini berkaitan dengan syariat. Yang kemudian tadi mengenai apakah hijrah itu hanya siasat Rasulullah SAW. Kalau saya pikir duanya, ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian juga Rasulullah itu menyatakan ana basyarun mislukum. Di samping Allah, Rasulullah SAW juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian putusan-putusan Rasulullah SAW itu juga tidak akan keluar dari wahyu. Karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak akan keluar dari wahyu Allah. Artinya apa? Hadis Rasulullah SAW antara lain juga menguatkan wahyu dari Allah ataupun merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para ulama itu mengelompokkan wahyu itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah wahyun matlubun, wahyu yang terbaca, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu wahyu yang dibaca. Apabila kita baca, insya Allah berpahala. Itu wahyun matlubun. Kemudian yang kedua adalah wahyun ghairu matlubin, yaitu hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi itu ada kalanya ada hadis kauli, ucapan, amali, amal, perbuatan, ada lagi takriri, putusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu yang namanya hijrah itu kombinasi dari perintah Allah, ya. Kemudian juga dari hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dilihat dari ilmu politik mungkin lihat lain lagi, Pak. Kalau kita melihatnya dari dua-duanya. Kalau lihat dari ilmu politik, mungkin strategi politis Rasulullah SAW boleh, itu sah-sah saja kalau dikatakan semacam itu. Nah, tapi yang namanya hijrah itu yang tidak lepas dari itu. Masalah-masalah diniyah, masalah keagamaan, walaupun juga mencakup masalah-masalah yang bersifat politis ataupun kemasyarakatan. Ada. Jadi dua-duanya kalau menurut saya. Tapi sekali lagi kalau ini dikatakan dari mana dia melihat?
Ya, dari mana dia melihat? Itu Pak mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin dari Ada komandan. udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil tema hari ini adalah momentum muhasabah. Kami ini rata-rata sudah senior ya Pak. Mudah-mudahan dengan momentum ini dengan tadi kita sudah mendengar bahwa hijrah itu adalah meninggalkan dosa, bertekad, berniat dan berazam bagi kami ini mudah-mudahan tidak akan lagi membuat dosa. Amin. Kita usia malah mengumpulkan amal soleh sehingga koper-koper kita terpenuhi untuk bekal menuju maupun abadi. Nah, yang menjadi pertanyaan berarti dengan momen hijriah ini, bagaimana kita membangun akhlak khususnya bagi generasi Gen Z katanya yang betul-betul sudah krisis akhlak dengan beraninya membunuh katakanlah pada membunuh itu tadi yang harus besar. Kemudian akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bagaimana kita, padahal kita ini usianya sudah senior tadi dan punya anak yang juga sudah senior juga. Nah, jadi barangkali mereka juga kadang-kadang lebih pintar dari kita, Pak. Nah, itu kan lebih sulit lagi rasanya kita untuk memberikan merasa kita itu mereka lebih pintar kerja Pak. Jadi bagaimana kita membangun akhlak generasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya mudah-mudahan gini Bu, kalau tadi mengenai kita ini mudah-mudahan nanti tidak berdosa lagi. Kalau tidak berdosa lagi itu betul yang sekolah berdosa itu tanya ke bapak-bapak. Yang namanya orang menghindari dosa itu memang hal yang sangat sulit. Terutama kalau insya Allah kalau dosa besar bisa. Asal iman kita mantap. Tapi kalau dosa kecil susah Bu. Obatnya gimana supaya kita tidak kecil hati, tidak frustrasi? Oh, kita susah menghindari dosa kecil. Gampang. Perbanyak amal saleh. Karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan bisa menutupi dosa-dosa kecil. Oleh karena itu perbanyak amal saleh. Kalau ada dosa, mudah-mudahan tertutupi oleh amal saleh. Ini karena kita ini manusia, makhluk khata wa manusia. Ya, tempat salah dan dosa. Kadang-kadang tengah hajat Bu, ngobrol. Terus ngomongin batur kadang-kadang itu terus. Ini dosa lagi. Oleh karena itu tadi perbanyak amal saleh. Mudah-mudahan dosa kecil yang kita lakukan itu ya tertutupi oleh amal saleh. Ya kuwa nufusakum wa ahlikum nara. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala itulah menegaskan di dalam surat At-Takrim ayat 6. Ku anfusakum, pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian naro, dari api neraka. Artinya apa? Kita mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, punya tanggung jawab terhadap anak kita. Kemudian kepada juga merembet ke cucu-cucu kita, tanggung jawab kita. Ya. Kalau
kita sudah memberikan pendidikan agama terhadap anak. Kewajiban kita sudah terlaksana. Kewajiban kita sudah terlaksana, kita nggak usah kecilan. Ya. Nah, kemudian kita juga masih bisa mengingatkan cucu, masih bisa mengingatkan anak. Dan sekarang itu terus terang saja sangat sulit mendidik anak ataupun mendidik karakter anak itu. Karena apa? Ya, pengaruh eksternalnya yang sangat luar biasa. Internalnya mungkin bisa kita bendung, tapi eksternalnya itu yang sangat luar biasa. Ya, ini sekarang ada anak-anak itu, apa yang punya anak-anak kecil itu, supaya anaknya kerewel HP, ya kan? Diberi HP. Oleh karena itu saya dengan cucu saya yang kelas 2 SD itu, kalau main HP pinter dia. Gue buka macam-macam, jangan. Ya kalau saya, kapten. Mereka pintar-pintar sekali. Nah inilah, oleh karena itu, sekarang bagaimana upaya kita, mulai saja dari keluarga kita. Ya karena membangun akhlak bangsa itu menjadi tugas yang di atas, yang punya power itu. Ya, yang punya power. Ya umumnya paling tidak ada usaha kurikulum. Ya, di sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi pendidikan agamanya perbanyak. Nah sekarang bagaimana? Nadiem kemarin itu menghilangkan materi agama. Dosanya siapa? Dosanya bukan kita. Dosa dia berat sekali. Kalau dia memegang kekuasaan, menjauhkan masyarakat itu dari agama. Ya mudah-mudahan materi kita yang sekarang ini yang dari Muhammadiyah menyadari itu. Ya. Nah inilah Bu. Situasinya memang semacam ini. Tapi oleh karena itu, ibda bin nafsi kita mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullah nafsan illa usaha. Kita sudah berusaha. Tapi ada anak, ya jangankan kita. Nabi Nuh sukses enggak? Tidak sukses kan? Ya, istrinya kafir, anaknya si Kan'an kafir. Nabi Lut ya sama kan? Istrinya kafir. Tapi paling tidak usaha itu harus dilakukan. Hasilnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berdoa kepada Allah setelah berusaha. Ya, namanya kita tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berusaha. Jangan sampai rumahnya hanya berpangku tangan. Ya Allah, jadikan anak saya itu anak yang soleh, tapi tidak dididik agama, yang jadinya toleh. Ya karena yang namanya tawakal itu usaha dulu, baru berserah diri kepada Allah. Ya, itu saja mungkin. Baik, kalau tidak ada lagi, kita sebut apa? Baik, kalau seandainya tidak ada, lalu mungkin kita minta kepada Ustaz untuk berdoa. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassallim radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan kita dapat mengambil manfaatnya dan kita dapat berguna. Mudah-mudahan dicerah yang kita sampaikan, insyaallah mulai beristirahat hari. Terima kasih atas perhatian kepada ibu muslimin dan orang tua yang salat dan juga doa para hadirin semoga Allah mengawal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.